Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi membahas soal P3K, persiapan tes P3K, yaitu versi soal wawancara guru. Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama. Jika Anda seorang guru mendapati seorang anak SD yang cengeng atau mudah menangis, ketika ditanya atau ditegur oleh guru, manja merupakan faktor utama siswa menjadi cengeng. Bisa jadi siswa tersebut terlalu dimanja, atau mungkin juga siswa tersebut terlalu dididik keras di rumah, sehingga siswa menjadi sosok yang minder dan lemah. Yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Tidak terlalu memperdulikan sifat cengengnya karena dia sudah sekolah, jadi harus mulai terbiasa dengan pertanyaan atau teguran guru. Yang B. Menyuruhnya untuk diam karena ketika dia menangis dengan mengancam akan melaporkan kepada ayah atau ibunya kalau dia cengeng. Yang C. Memanggil dan menasehati ketika jam istirahat bahwa dia harus belajar berani dan tidak cengeng. Yang D. Meminta bantuan teman sebangku anak tersebut agar menasehati kawannya. Yang E. Membandingkan dia dengan teman-teman di kelas yang tidak cengeng. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Baik, kita lihat pembahasannya dulu, kita bahas dulu. Nah, kalau option yang A atau opsi yang A itu kurang bisa diterapkan. Karena kenapa? Yaitu karena jika guru tidak peduli, maka akan mengganggu temannya ketika belajar. Baik, berarti yang A jawabannya kurang tepat. Kalau kita lihat option yang B, nah, biasanya anak-anak yang cengeng akan menangis semakin keras ketika guru mengancam melaporkan keadaannya kepada orang tua. Nah, berarti yang B pun kurang tepat. Baik, kita lihat yang C. Nah, kalau yang C, memanggil dan menasehati ketika jam istirahat bahwa dia harus belajar berani dan tidak cengeng. Baik, kita simpan dulu. Karena kenapa simpan dulu? Karena yang C itu si anak tersebut itu dipanggil dan lalu dinasehati ketika jam istirahat, tidak mengganggu jam pelajaran, dan juga dipanggilnya itu di tempat khusus di kantor, tidak memalukan anak tersebut di depan anak-anak yang lainnya. Baik, yang C simpan dulu. Yang D, option yang D yaitu mengandalkan teman sebangku, anak tidak akan banyak membantu perubahan pada anak tersebut. Nah, kalau yang D, meminta bantuan teman sebangku anak tersebut agar menasihati temannya atau kawannya, itu seolah-olah mengandalkan teman sebangku saja. Anak tersebut itu tidak akan banyak membantu perubahan pada anak tersebut, meskipun ada sedikit itu ya bisa membantu temannya, tapi tidak efektif untuk digunakan. Berarti yang D masih kurang tepat. Yang E, membandingkan dia dengan teman-teman di kelas yang tidak cengeng. Nah, yang E akan membuat anak malu dan diejek oleh teman-temannya. Jadi jelas yang E adalah tidak tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu memanggil dan menasehati ketika jam istirahat bahwa dia harus belajar berani dan tidak cengeng. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Dalam rapat pembagian tugas mengajar, Anda ditunjuk sebagai ketua rapat, dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Titik-titik. A. Membiarkannya. B. Menegur supaya keluar dari rapat. C. Membiarkannya menerima telepon. D. Berbisik kepadanya supaya berhenti menerima telepon. Yang E. Memberikan kode tidak boleh diangkat, langsung dimatikan. Nah, kalau kita lihat option yang A, membiarkannya, bila kita analisis soal tersebut gitu ya, Anda berada pada posisi sebagai ketua rapat. Nah, seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa, tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Kemudian bila kita lihat option yang A, yaitu membiarkannya, jawabannya itu kurang tepat karena tindakan seperti itu memiliki atau terkesan bahwa Anda sebagai ketua rapat tidak tegas, bahwa tidak peduli dengan bagaimana seharusnya rapat berjalan.
Nah, kalau kita lihat option yang B, yaitu menegurnya supaya keluar dari rapat. Nah, jawabannya itu kurang tepat ya. Nah, yaitu akan meskipun tindakan tersebut seperti itu tegas namun tidak bijaksana karena mungkin saja peserta rapat tersebut menerima telepon yang sangat penting dan mendesak. Nah, kalau yang C, yaitu option yang C itu membiarkannya menerima telepon, merupakan jawaban mungkin ini bisa dikatakan tepat karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon yang sangat penting dan dari keluarganya, baik itu dari rekan kerja atau pihak lain. Nah, berbeda dengan option yang A yang tidak spesifik, pada option yang C ada keterangan spesifik tentang tindakan yang dilakukan ya. Nah, tindakan yang dilakukan pada option yang C itu menerima telepon, sedangkan tindakan yang dilakukan pada option yang A itu tidak ada spesifiknya. Nah, baik kita simpan dulu yang C, berarti yang A tadi kurang tepat, yang B sama kurang tepat, yang C simpan dulu, yang D option yang D yaitu berbisik kepadanya supaya berhenti menerima telepon juga merupakan tindakan yang kurang tepat. Alasannya, meskipun terlihat sopan, tapi Anda terkesan ketika tidak menghargai kepentingan orang lain juga yang bisa saja peserta rapat tersebut menerima telepon yang sangat penting dan mendesak. Nah, yang D menurut saya kurang tepat sama yang E, option yang E tidak efektif ya dilakukan karena kenapa? Yaitu membiarkan atau memberikan kode-kode bicara kepada saat rapat. Pada saat rapat belum tentu bisa dimengerti dan oleh rekan tersebut. Berarti yang E pun sama kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, itu membiarkannya menerima telepon. Sekali lagi, kenapa jawabannya yang C tidak jawabannya yang A? Karena yang C itu lebih spesifik ya, optionnya lebih spesifik yang menunjukkan bahwasanya ada kegiatan menerima telepon, sedangkan yang A itu tidak spesifik membiarkannya. Nah, membiarkannya di sini itu adalah hal tentang apa dulu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Ketika mengajar di kelas, saya selalu menggunakan metode ceramah. Seorang anak melakukan protes dan meminta agar saya mengajar dengan metode seperti guru baru yang baru mengajar dengan menyenangkan menurut anak-anak. Nah, sikap saya yang seharusnya itu adalah titik-titik. A. Marah kepada anak yang melakukan protes tersebut. B. Memberikan wejangan bahwa metode ceramah itu bagus. C. Menerima protes anak sebagai introspeksi diri untuk mencoba hal yang baru. D. Mengabaikan permintaan anak tersebut dan tetap menggunakan metode ceramah. E. Mengurangi nilai ulangan anak yang protes. Baik, kalau option yang A ya, jawabannya yang A itu marah kepada anak yang memberikan protes biasanya sering dilakukan guru tanpa sengaja dan membuat mental anak tersebut itu menjadi tidak baik karena malu dimarahi di depan umum. Berarti yang A ini kurang tepat ya, sikap yang harus dilakukan ketika kita ditegur oleh anak bosan menggunakan metode ceramah melulu. Yang B, option yang B. Nah, kalau yang B memberikan wejangan bahwa metode ceramah itu bagus. Nah, kalau yang B menunjukkan sisi egois kita sebagai manusia yang kurang mau menerima masukan. Nah, jadi yang B sama kurang tepat. Yang C, menerima protes anak sebagai introspeksi diri untuk mencoba hal yang baru. Nah, yang C bagus ya. Kenapa bagus? Karena yang C itu ada introspeksi diri. Ya, meskipun kita sudah menjadi guru, tapi ketika ada kritik dari anak-anak, selama kritik itu bagus, maka kita harus diterima ya. Nah, kalau yang C memberikan teladan bagi anak-anak dan mereka akan merasa dihargai kalau kita mau mendengarkan mereka. Berarti yang C simpan dulu. Kalau yang D mengabaikan permintaan anak tersebut dan tetap menggunakan metode ceramah. Nah, kalau yang D ini menunjukkan sisi egois kita sebagai manusia yang kurang mau menerima masukan. Nah,
itu tidak patut dicontoh oleh anak-anak. Yang mengurangi nilai ulangan anak yang protes. Ini sama ya, yang ini menunjukkan sisi egois kita sebagai guru. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kenyamanan dan keamanan dalam beribadah adalah hal yang dijamin oleh negara. Bagaimana pendapat Anda jika dibangun gereja di samping masjid dekat rumah Anda tinggal? A. Boleh selama tetap menjaga kerukunan selama beribadah. B. Tidak boleh ada dua tempat beribadah yang berdekatan. C. Tidak boleh karena akan meresahkan warga. D. Kurang setuju karena bertentangan dengan ajaran agama. E. Biarkan pemerintah yang memutuskan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau option yang A itu adalah bisa dikatakan tepat karena selama kita bisa saling menjaga kerukunan maka semua akan berjalan dengan lancar. Baik, yang A simpan dulu. Yang B, sudah banyak terdapat gereja dan masjid yang berdampingan di Indonesia. Nah, kalau yang B itu tidak tepat karena faktanya itu sudah banyak terdapat gereja dan masjid yang berdampingan khususnya di Indonesia. Kalau option yang C dan option yang C ini tidak akan menimbulkan keresahan warga selama tetap saling menghormati dan tidak ada ajaran agama yang menentang masalah tempat beribadah yang berdekatan. Berarti yang C ini masih kurang tepat. Yang D kurang setuju karena bertentangan dengan ajaran agama. Nah, yang D pun ini akan menimbulkan keresahan warga selama tetap saling menghormati dan tidak ada ajaran agama yang menentang masalah tempat beribadah yang berdekatan atau berikatan. Yang E, biarkan pemerintah yang memutuskan. Nah, yang E ini tidak tepat karena keputusan pemerintah juga akan sangat mempertimbangkan suara dari masyarakat sekitar di mana tempat mereka tinggal. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu boleh selama tetap menjaga kerukunan selama beribadah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Jika Anda lulus, ada amanah dan pertanggungjawaban yang dipikul oleh seorang ASN dalam jangka yang panjang dan gaji yang tidak begitu besar. Apa motivasi Anda untuk ikut seleksi ini? Mengingat masih banyak lowongan kerja yang lebih baik di luar sana. A. Membuat orang tua bangga. B. Puncak pencapaian dalam karir. C. Hanya sekedar coba-coba tes. D. Ingin mengabdi kepada negara. E. Ikut berpartisipasi mencerdaskan generasi Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, kalau option yang A itu bisa didapatkan tanpa harus menjadi seorang ASN. Berarti yang A, untuk membuat orang tua bangga itu tidak hanya kita harus menjadi seorang ASN saja, melainkan bisa didapatkan tanpa harus menjadi seorang ASN. Berarti yang A masih kurang tepat. Yang B, kalau yang B juga bisa dicapai tanpa harus mengikuti seleksi CPNS itu ya. Puncak pencapaian dalam karir itu karir dalam bekerja itu kan banyak profesi ya. Nah, bukan hanya ASN saja. Nah, berarti yang B ini masih kurang tepat. Yang C hanya sekedar coba-coba tes. Nah, kalau yang C ini tidak tepat ya. Sedangkan yang D ingin mengabdi kepada negara. Nah, kalau yang D sebagai seorang guru, tentunya kita akan berkiprah mencerdaskan generasi penerus. Namun hal terbaik adalah ketika kita menjadi seorang ASN yang mengabdikan diri kita untuk negara. Baik, yang D simpan dulu. Yang yang E ikut berpartisipasi mencerdaskan generasi Indonesia. Nah, kalau option yang E sudah terwakili dengan menjawab option yang D. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D, ingin mengabdi kepada negara. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Ketika proses pembelajaran berlangsung, Anda melihat rekan guru yang sedang makan di kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Tindakan Anda terhadap rekan guru tersebut adalah titik-titik. A. Langsung masuk dan menegur guru tersebut di depan siswa. B. Mengabaikannya karena sudah terbiasa seperti itu. C. Menegur dan mengingatkan guru tersebut ketika jam pembelajaran sudah selesai. D. Mencontoh perbuatan guru tersebut. E. Memanggil guru tersebut dan meminta makan di kantin saja. Dan memintanya makan di kantin saja. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah,
Sebagai rekan seprofesi, alangkah baiknya kita menegur dan meningkatkan kawan ketika jam pelajaran selesai agar menjaga nama baiknya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, kalau kita option yang A, kenapa tidak memilih A? Karena option yang A itu tentu akan membuatnya malu di depan anak-anak dan sangat tidak mendidik. Berarti yang A tidak tepat ya. Kalau yang B adalah hal yang tidak baik karena membiarkannya hal tersebut buruk terus-menerus berlangsung. Ya, yang B pun tidak tepat. Kalau yang D, option yang D juga tidak patut dilakukan karena mencontoh perbuatan guru tersebut itu yang tidak baik. Kalau yang E, langsung menegur dan memanggil guru tersebut juga akan membuatnya malu tentunya ya. Yang E ini akan membuat malu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Anda adalah seorang guru kelas. Guru kelas dituntut untuk mempunyai 2 kemampuan, yaitu kemampuan menguasai banyak mata pelajaran dan mengajarkannya, serta kemampuan atau keterampilan melakukan praktikum untuk pembelajaran tertentu. Coba jelaskan tentang diri Anda. A. Saya adalah seorang yang selalu mempunyai keinginan untuk belajar, berani mencoba hal-hal baru, dan tidak mudah putus asa. B. Saya orang yang ulet, baik hati, mudah bergaul, dan mudah beradaptasi di lingkungan manapun. Yang C. Saya seorang guru yang berdedikasi dan bercita-cita tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. Yang D. Saya adalah seorang pekerja keras, disiplin, dan cermat. Yang E. Saya mempunyai jiwa kepemimpinan, bijaksana, dan tegas. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah... Nah, kalau option yang A adalah sosok yang dibutuhkan sebagai guru kelas karena ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan penguasaan terhadap banyak materi pelajaran, jadi dibutuhkan seorang yang selalu mau belajar, bereksperimen, dan tidak mudah menyerah. Berarti jawaban yang A adalah jawaban yang tepat ya, karena selalu mempunyai keinginan untuk belajar, berani mencoba hal-hal baru, dan tidak mudah berputus asa. Nah, kalau option yang B, C, D, dan E juga dibutuhkan untuk menjadi ASN yang baik, tapi di dalam hal ini guru kelas ya atau guru sekolah dasar, kemauan untuk selalu belajar lebih diutamakan. Jadi lebih mengutamakan untuk keinginan untuk belajar, mencoba hal-hal yang baru. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Di Indonesia toleransi beragama sangatlah ditegakkan. Menurut Anda, apakah boleh orang non-muslim mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam? Jawaban yang tepat adalah A. Boleh, B. Tidak boleh, C. Setuju, D. Kurang setuju, E. Tergantung pemerintah. Jawaban yang tepat adalah... Nah, kalau option yang A, orang non-muslim juga merupakan warga negara yang berhak mengeluarkan pendapat dan mengajukan diri untuk menjadi pemimpin bangsa. Nah, kalau yang A, simpan dulu. Yang B, option yang B, kita tidak punya hak melarang seseorang selama yang dilakukannya adalah hal yang baik. Nah, kalau yang option yang C sama yang D, setuju atau tidaknya tergantung pada individu masing-masing menilai. Karena konteks pertanyaan boleh atau tidak, maka jawaban yang tepat adalah boleh. Sedangkan option yang E, jawabannya adalah tergantung pemerintah, juga belum begitu tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah boleh ya. Kenapa boleh? Karena orang non-muslim juga merupakan warga negara yang berhak mengeluarkan pendapat dan mengajukan diri untuk menjadi pemimpin bangsa. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Ketika menjadi wali kelas, Anda seorang siswa, Anda yang berperilaku tidak sopan dan sering membantah guru ketika di kelas. Tidak hanya membantah, anak ini juga sering melontarkan kata-kata kotor di depan guru ataupun teman-temannya. Tindakan Anda adalah A. Memanggil kedua orang tua anak tersebut dan melaporkannya bahwa anaknya sangat tidak sopan. Yang B. Memanggil dan bertanya apa yang menyebabkan dia bersikap tidak sopan serta menasihatinya. Yang C. Melaporkan anak itu ke bagian kesiswaan dan memberikan
kesiswaan memproses dan membiarkan kesiswaan memprosesnya sesuai dengan prosedur. Yang D, memarahi anak itu di depan teman-temannya agar dia malu dan jera. Yang E, menghukum anak itu dengan tidak boleh masuk sekolah selama 3 hari agar dia bisa merenungkan kesalahannya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, kalau kita lihat option yang A, yaitu sebagai wali kelas, sebelum memanggil orang tua, kita terlebih dahulu menasihati anak tersebut. Nah, berarti yang A ini tidak tepat. Yang B, kalau yang B, memanggil dan bertanya apa yang menyebabkan dia bersikap tidak sopan serta menasihatinya. Baik, yang B simpan dulu. Yang C, melaporkan anak itu ke bagian kesiswaan dan membiarkannya kesiswaan memproses sesuai dengan prosedur. Nah, kalau yang C ini kita simpan dulu. Yang D, memarahi anak itu di depan teman-temannya agar dia malu dan jera. Nah, kalau option yang D, ini akan membuat anak itu semakin tidak sopan karena dia akan malu jika dimarahi di depan teman-temannya, atau hukuman skorsing anak tersebut juga bukan pilihan yang tepat karena itu tidak akan membuat anak berubah. Nah, berarti yang D ini tidak tepat. Yang E, menghukum anak itu dengan tidak boleh masuk sekolah selama 3 hari agar dia bisa merenungkan kesalahannya. Nah, itu adalah tindakan yang membuat anak itu semakin tidak sopan karena dia akan malu jika dimarahi di depan teman-temannya atau hukuman. Nah, berarti yang E ini tidak tepat. Berarti pilihannya ada yang B sama yang C. Nah, pilihan yang tepat adalah yang B, itu memanggil dan bertanya apa yang menyebabkan dia bersikap tidak sopan serta menasihatinya. Nah, kalau option yang B tepat sekali karena kenapa? Yaitu bisa jadi sumber dari sikap siswa tersebut berasal dari banyak hal yang tidak bisa dilontarkannya atau rasa kecewa yang dia rasakan menghadapi anak yang temperamen harus dengan kesabaran dan tenang sehingga bisa memberikan solusi terbaik. Ya, jadi jawaban yang tepat, sebelum kita melaporkan anak itu ke bagian kesiswaan, alangkah lebih baiknya kita memanggil dan bertanya anak tersebut apa yang menyebabkan dia bersikap tidak sopan serta menasihatinya. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Guru yang kurang menguasai materi akan membuat siswa sulit untuk memahami apa yang telah diajarkan karena pemahaman setiap siswa berbeda-beda. Bisa-bisa konsep yang diajarkan akan melenceng dari konsep yang seharusnya. Sebagai kepala sekolah, apa tindakan Anda? A, memanggil guru tersebut dan memarahinya karena tidak bisa mengajar. B, membuat peraturan yang mengharuskan guru sebelum mengajar melapor kepada kepala sekolah tentang apa yang akan diajarkan. Yang C, mengajak dan menghimbau bahwa seorang guru haruslah sering membaca dan mempelajari dengan detail apa yang akan diajarkan kepada siswanya sehingga pada saat pembelajaran berlangsung semua dapat tersampaikan dengan baik. Yang D, menghimbau agar guru untuk belajar dan kuliah lagi agar pada waktu pembelajaran berlangsung semua tersampaikan dengan baik. Yang E, membiarkan guru-guru mengajar seperti biasanya karena mereka semua sudah sarjana pendidikan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, kalau option yang A, jika dilakukan akan menunjukkan sikap yang sangat tidak berwibawa dan akan menimbulkan rasa sakit hati kepada guru yang dimarahi. Berarti yang A ini tidak tepat. Yang B, option yang B, akan sangat merepotkan bagi kepala sekolah dan akan banyak menghabiskan waktu jika semua guru sebelum mengajar itu harus melapor. Nah, berarti yang B ini optionnya tidak tepat. Yang C, mengajak dan menghimbau bahwa seorang guru haruslah sering. Nah, kalau yang B ada tindakan mengajak dan menghimbau. Oke, yang C simpan dulu. Yang D, menghimbau. Ya, jadi menghimbau, tidak hanya yang D itu tidak mengajak tapi menghimbau saja. Nah, kalau yang D tidak bisa dilakukan karena belum tentu semua guru bisa kuliah lagi. Nah, yang D ini kurang tepat. Yang E adalah hal yang sangat fatal jika seorang kepala sekolah membiarkan guru-guru di sekitarnya mengajar tanpa panduan. Berarti yang E ini kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C.
Baik, sekian kami akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.